Sobat Siput, sekarang kita sedang ada di pinggiran kota Surabaya. Di pinggiran kota Surabaya. Ini masih Surabaya. Jadi Surabaya ujung timur. Surabaya ujung timur. Jadi Surabaya itu luas. Jadi kalau kalian bayangin Surabaya itu nggak usah susah-susah. Buka Google Maps ya. Ketik Surabaya gitu ya. Nanti kalian ngerti kok. Jadi di situ tuh bisa satelit gitu ya. Suramadu terkenal. Suramadu. Jadi kita ini berada di bawahnya jembatan Suramadu. Tapi di sebelah sana, jadi nggak kelihatan di sini nih gitu loh ya. Jadi Deket lah. dekat. Jadi pinggir situ itu laut, ya toh. Jadi kita memang nunggu, kita akan bikin konten buka puasa di daerah sini, ya. Jadi sambil nunggu ngabuburit kita akan nge-review. Nah, apa yang kita review? Yang kita review sekarang ini ada sebuah mobil adventure. Sesat salah jalan. Nggak sesat. Jadi agak sesat gitu loh. Jadi adventure ini itu sebenarnya bukan mobil biadab, bukan mobil sesat. Buat kalian semua yang ngelihat mobil adventure ini aneh dengan ground clearance seperti ini, dengan tampilan seperti ini tuh aneh banget. Kenapa? Karena ini adalah adventure, sebuah mobil adventure dengan spesifikasi Jeep Rally. Jeep Rally. Jeep Rally. Betul ya? Jadi Jeep ini itu atau mobil ini basicnya itu mobil adventure dengan 4 penggerak roda, tetapi bukan digunakan untuk crawling, tapi untuk kebut-kebutan, untuk sprint rally bisa. Untuk yang itu yang rame-rame tabrak-tabrakan itu apa? WRX. WRX ya, jadi WRX juga bisa. Jadi buat kalian semua yang belum tahu ya, jadi rally itu kelasnya sekarang ada macam-macam. Kalau dulu kan rally kaleng itu berarti dinamonya dinamo kaleng. Rally brushless ya, itu yang buat yang advance mobilnya pakai brushless, dinamo brushless. Jadi kaleng dinamo kaleng, brushed. Kalau yang brushless ya itu menggunakan dinamo brushless. Sensor atau tidak sensor terserah kesultanan Anda. Kalau sultan ya sensor ya. Tapi kalau sensor itu kelemahannya belum BP. Belum BP ya. Rata-rata gitu. Jadi harus dilakukan waterproof. Tapi kalau kalian pakai sensorless pun tidak ada masalah kalau untuk balapan. Nah, setiap klasemen itu sekarang ada 2 hal, rally sendirian sama rally rame-rame. Kalau rally sendirian itu sprint rally, itu hitungannya time attack kalau di on road ya. Iya, pakai waktu. Kalau WRX itu rally-nya rame-rame. Nah, 2 kelas itu tidak berhenti. Jadi ada kelas baru yang disebut Jeep Rally. Penasaran mobilnya? Ayo kita buka. Nah, ini Jeep Rally ini punyanya mekanik andalan Mas Abid. Jadi seperti ini. Jadi secara tampilan mobil ini tuh bisa kita lihat bareng-bareng. Ini adalah mobil adventure, tapi dipaksa jadi mobil rally. Dipaksa. Jadi mungkin mobil ini dulu nggak mau gitu. mungkin ya. Jadi buat kalian yang nonton jangan lupa di video ini ada kandungan giveaway 1 buah power bank buat reaction komen terbanyak. Jadi reaction komen itu apa sih? Reaction komen itu jadi kalau kalian komen terus ada yang balesin, ada yang ngechat, ada yang nge-like, itu nanti banyak-banyakan. 1 minggu setelah video ini upload, pemenangnya akan kita pin di kolom chat. Jadi tungguin aja. Oke, kembali lagi ke mobilnya. Jadi secara basic nanti akan dijelaskan sama Sobat David ya. Yang saya lihat dulu ini ya. Saya lihat ini ya, mobil ini ya mobil adventure ya. Dimulai dari kardan ya SCX1. Dia masih tetap pakai kopel. Nah, ini mulai mengkhawatirkan, ini nggak tahu ini kenapa dashboard gear ini ya. Tapi ya penggerak lah ya. Dia tetap pakai link. Jadi linknya pun sama. Jadi seperti mobil adventure. Lalu dia tetap pakai shock adventure ya. Ini shocknya shock adventure. Dia nggak pakai panhard karena servonya ada di gardan depan. Lalu dia ini pakai brushless ya. Jadi
Ini adalah dinamo brushless-nya dia. Ini ESC-nya. Nah, ini waterproofing. Jadi seperti ini waterproofing itu ya. Dia pakai silikon jadi kayak semacam lem gitu ya untuk mencegah air masuk. Lah, di sini dia pakai receiver ya. RX-nya dia itu sudah pakai radio link yang pakai gyro. Kenapa pakai gyro ya? Karena ini mobil balap dan mobil adventure. Jadi bantingannya keras sehingga diperlukan gyro. Sekilas seperti itu sih. Jadi perubahan yang ekstrim ada di rangka. Rangkanya ini kalau kata anak Sidoarjo, ini rangka jaran kepang. Kalian tahu jaran kepang? Search di Google. Jadi ini adalah rangka yang disesuaikan, dibuat oleh Mas Hafid dan rekan-rekan. Handmade ya. Rangka ini tuh banyak nanti ceritanya kenapa kok harus pakai rangka ini. Jadi, secara desain seperti ini ya. Yang paling menarik adalah bagaimana sebuah Gardan SCX1 dibikin off untuk diff-nya. Ini menarik. Jadi kalau kalian tahu kan biasanya ini lock diff ya. Jadi kalau diputar ke depan semuanya ke depan. Nah, ini diputar ke depan ke belakang malah berbalik arah. Jadi kuncinya mobil rally yang enak itu adalah diff-nya harus open dan putaran depan belakang ini harus berbeda. Untuk lebih detail tentang mobil ini itu akan dijelaskan sama Sobat Hafid. Jadi ini buat kalian semua jangan mikir ini ribet ya. Ini tuh simple banget. Jadi bikin mobil kayak gini tuh gampang, gak usah mikir yang sulit-sulit ya. Cek langsung di bio ada nomor teleponnya Mas Hafid. Langsung japri di situ ya. Langsung minta link pembelian Tokopedia, nanti semuanya beres. Kalian tinggal tunggu di rumah. Betul ya? Betul. Jadi nggak usah dipikir kalau kamu mau bikin kayak gini, keringet dingin. Jadi gimana nih Mas? Jadi di Sidoarjo itu ada kelas khusus ya, kelas Jeep Rally. Jadi regulasinya itu dia tetap harus pakai gearbox gardan depan belakang. Untuk gearboxnya bebas. Jadi ISC-nya juga bebas, motor juga bebas, baterai maksimal 3S. Itu regulasi. Jadi lebarnya itu apa ya? Panjangnya Lebar dimensinya berarti sama kayak mobil adventure ya? Sama adventure. Ada. Bukan sih. Terus apa namanya? Ini sudah ikut lomba berapa kali mobil ini Mas? Udah sering sih. Juara nggak Mas? Juara. Kalau nggak juara nggak ada di sini. Ya lawannya juga sangat sulit sih. Di Jakarta itu untuk Jeep Rally-nya juga ada, tapi dia di sana itu basicnya itu basic buggy. Jadi kitnya kit buggy, cuman dikasih body Jeep aja. Berarti jadi basicnya masih tetap buggy. Basicnya tetap buggy ya. Jadi axle-nya axle buggy semua. Itu armnya independen, jadi dia nggak pakai gardan. Bedanya gitu yang sama Sidoarjo. Nah, itu kalau kita ngomongin serba-serbi ya. Kalau buggy itu kan corning turning pasti menang ya. Iya. Kalau Jeep ini kan corning turningnya pasti kalah dengan buggy, betul ya? Nah, kira-kira apa yang membuat mobil ini tuh bisa menang melawan konsep buggy itu tadi? Ya dimodifikasi ground clearnya dipendekin mungkin, jadi sasisnya ini dibikin sendiri handmade ya. Jadi sasisnya ini turun ke bawah. Jadi titik beratnya di bawah. Sama gardannya ini open. Gardannya depan belakang open, dan untuk diferensialnya sendiri kita pakai punyanya ASP. Jadi itu PNP sama punyanya ASP. Kalau SCX1 ya. Makanya kita pakai yang SCX1 karena dia bisa open. Karena bisa dimodifikasi kombin sama punyanya ASP. Jadi tinggal pasang gitu bisa jalan. Nah, kalau SCX2 bisa nggak dibuat ini? SCX2 saat ini belum menemukan untuk diferensial yang bisa dikombin ke sini. Di open ya. Sementara itu yang bisa cuma satu, SCX1. Jadi harus kalian ingat ya, diff-nya ini gardannya ini harus SCX1 ya. Jadi jangan salah beli. Dan juga ini kita juga modifikasi di sudut belok. Jadi sudut beloknya itu lebih patah daripada yang biasanya ya. Jadi custom
muternya itu dapat, walaupun dia itu keadaan SCX1. SCX1 kan rata-rata tidak bisa di caster. Kita lubangin sendiri, modifikasi di sini. Geser sendiri, jabnya digeser, diputar ke belakang. Oh, jadi habis dilubangin disenai ulang gitu. Ya, disenai ulang. Nah, yang senainya ikut lubang lama, jadi tinggal Cihapnya lubang aja. saja. Oh, jadi Cihapnya. cihapnya kayak dikasih lubang tindik baru gitu ya. Tindik baru. Nah, itu aja sih. Terus ISC pakai apa ini? Kok ISC pakai Hobiwing 120 ampere. kesetrum bisa terbakar loh tangan ini. Enggak lah. Ini lebih kuat dari raket nyamuk tuh. Mungkin. Jadi 120, bayangin ya. 120. Hitnya kayak apa? Sehingga ya itu tentu saja perlu giro ya. Nah, ini juga ya untuk speed kita modifikasi di sini. Jadi kalau di Adventure rasio gearboxnya itu kan tinggi. Jadi dia itu yang diutamain torsi. Kalau ini langsung jadi dari pinion langsung ke spur gear. Jadi dia nggak pakai gearbox, langsung spur gear. Nah, dudukan biru-biru ini custom atau? Nah, ini juga custom punya SP juga. Jadi depan belakang punya SP. Jadi meskipun basicnya ini Freeman ya, Freeman ini minta tolong ke Axial ini ceritanya ya. Tapi ujungnya dia minta tolong ke RGT, jir. Tetep aja kalau nggak ada RGT nggak jadi mobil ini. HSP, Pinion juga pakai ERP. HSP punya siapa? RGT punya siapa? HSP. Oh, jadi tim RGT itu memang luar biasa. Jadi HSP kan? Iya. HSP. Ini minta tolong HSP. Ini apa namanya, div-nya pakai HSP juga. HSP juga. Oh, iya. Memang Freeman nggak bisa sendiri lah. Ya, Bercanda. Rata-rata gini, untuk setting di RC ini untuk div-nya ini yang belakang agak div-nya di open, cuman dia pakai oil CST-nya itu dikit. Jadi lebih kuat untuk yang depan. Oh, jadi CST yang belakang ini lebih encer, lebih sedikit. encer. Ini lebih kental, lebih banyak. Lebih banyak. Terus ini kenapa kok linknya lurus gini? Supaya rata tanah. Oh, jadi kalian bener-bener Ground ngejar clearance. ground clearance. Ya, buat kalian semua yang mau riset, jadi kalau kalian saja bisa menemukan apa namanya, Gardan SCX2 yang bisa open diff, ya, kalian beli portal kit, lalu si hubnya ini kalian balik ke atas, itu akan membuat efek ground clearance mobil semakin rendah. Tapi jangan kalian ikutin, ini mainnya rally kok ya, tetap aja bakalan nyangkut. Jadi ground clearance rally itu harus serendah mungkin, tetapi harus juga punya nilai toleransi, betul ya Mas ya? Jadi nggak sekedar kalian tempelin. Kalau kalian tempelin itu rendah banget, jatuhnya mobil drift. Jadi gasrok nanti. Jadi ya, umumnya ground clearance itu berapa senti? Kalau untuk super 10? Untuk super 10 ya sampai 3 lah. 3 senti. 3 cm itu maksimal. Ya, karena bayangin ya, 3 senti itu ya segini lah ya. Kenapa ya? Karena rally itu kan masih tanah, batu, kerikil, sandal japit di tengah trek, mungkin ya dia. Nah, gelas aqua lah. Jadi ya itu harus dipertimbangkan. Terus untuk sobat-sobat yang lain Mas, tipsnya kalau mau bikin mobil seperti ini tuh bagaimana? Tipsnya ya hampir sama, cuman ini aja. Jadi pakai dari basic RC Adventure pun bisa. Tapi rata-rata dimodif di gearbox. Gearboxnya itu atau pakai gearbox bawaan itu bisa. Tapi pakai motor yang speed. Kayak punya Mas Topan itu pakai 5000 berapa itu bisa. Jadi dia masih tetap pakai gearbox. Dia cuman dimodif di dinamo. Dinamonya pakai yang speed. Nah, oke. Untuk terakhir ini terakhir. Ini pertanyaan paling sensitif. Berapa harganya kalau bikin mobil kayak gini? Di luar receiver. Sama remote kita nggak hitung ya. Jadi receiver ini kan opsional. Elektrik aja ya. Di luar elektrik. Jadi untuk kit ini kurang lebih sekitar 3,5 lah. 3,5 juta. Itu sudah dapat ban. Sudah dapat body. Body belum. Kit aja. Jadi kit doang 3,5. Kalau elektrik yang standar oke, kompetisi lah.
tanpa RX tanpa TX. Standar kalau ISC ini sekitar 1.100.000. Dinamonya? Dinamonya ini pakai 300.000. Dinamo 300.000. Dinamo bebas lah. Berarti 3,5 juta tambah 1.500.000 lah ya, 5 juta. Terus baterai? Baterai ini yang 7.750. 750. Jadi 5 Servo juta 200. 750 plus servo 6 juta. Jadi nggak terlalu mahal juga ya untuk informasi sebagai kalian. Jadi 6 juta kalian sudah bisa dapat Jeep Rally ya. Itu angka yang masih affordable ya untuk sebagian orang ya, bisa dibilang murah, bisa dibilang mahal. Tapi kalau menurut saya sendiri sih ya worth it. Kenapa? Karena ini fun banget ya. Jadi buat kalian yang nggak pernah nonton WRX Rally ya, ada di bio nanti. Itu PS7 sering main. Jadi balapan rally itu kayak kalau kalian tahu Crash Bandicoot ya, mirip-mirip lah ya. Jadi dadung ya toh. Kalau mau menang biarin yang lain belok di tikungan pertama dulu. Nggak usah ambil tikungan pertama kayak yo apalagi kayak kameramen kita yang moving sekarang ini ya toh. Loh ya ini gitu ya. Itu selalu noncok di tikungan pertama, lalu ditarikan pertama kayak ular kobra ya Mas. Iya. Itu ular kobra apa belut sih Ki? Listrik. Ulo. Ular keket. Jadi kenapa kok sampai kayak ulo ya? Ulo itu ularnya. Jadi kalian benar-benar harus nutup kiri kanan. Jadi pastikan seru lah kalau kalian gitu. Dan buat kalian yang baperan nggak usah main ya, karena ini tubruk-tubrukan ini wajar dan ini ketawa. Jadi buat kalian yang nggak suka tubruk-tubrukan ya main sprint lagi. Ya gitu. Jadi kalau menurut Mas, saya sih worth it banget karena ini very fun. Kalau menurut Mas Hafid gimana? Fun banget sih. Fun banget ya. Nyesel nggak bikin kayak gini? Enggak. Mau bikin lagi nggak? Sering bikinin. Sering bikinin. Sering bikinin untuk teman-teman. Jadi buat kalian semua jangan khawatir, jangan bingung. Kalau ada pertanyaan gimana, DM di Instagram ya. Jadi biar orang yang handle Instagram kita itu nggak nganggur. Jadi itu lagi balesin chat itu. Yang sebelah kanan lagi nggak tahu baca apa itu. Biasanya suka lihat grafik-grafik itu. Oke sobat, jadi sembari kita ngabuburit, kita nungguin waktu berbuka puasa yang masih panjang ya, kita akan melakukan sebuah kegiatan yang lebih positif ya. Kita akan bikin hari ini juga itu Cinematic WRX ya. Jadi Cinematic WRX kayak apa ya nanti kalian tungguin ya. Kalau kalian pengen cepet langsung aja DM di Instagram ya, atau bilang editor suruh cepet karena itu akan sulit ya, atau banyak kamera ya, akan lompat-lompat, take-retake, baterai banyak, wis pokoknya parah lah. Jadi kita akan asik-asikan sampai nanti buka puasa. Oke, buat kalian semua yang nonton tetap puasa, buat yang puasa nggak usah puasa, buat kalian yang nggak mau puasa. Nah jangan lupa juga kita punya giveaway. Jadi buat kalian semua yang barusan nonton atau belum pernah dapat giveaway, caranya gampang banget. Reaction komen itu apa? Jadi kalian tinggal komen, like dan komen terbanyak dari komen kalian itu akan mendapatkan 1 buah power bank dari Ibu. Jadi buat kalian semua ikutin aja, lumayan kan, ada hadiahnya. Oke sekarang sobat, kita akan prepare dan sampai ketemu di video konten kami berikutnya, and bye.